Iya, jumpa lagi dengan kelompok 5. Ya, kali ini kita akan bahas tentang anatomi ambing, biosintesis susu, dan uji kualitas susu. Penasaran bagaimana videonya? Saksikan terus video ini secara penuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi eksterior pada ambing. Dalam satu ambing terdapat 4 puting, di mana puting berfungsi untuk mensekresikan susu. Kemudian dalam bagian luar ambing terdapat outer wall, di mana fungsinya untuk melindungi ambing dan puting dari bahaya bakteri patogen yang berusaha masuk. Kemudian dalam ambing dibagi menjadi 4 kuartir, yaitu bagian depan dan belakang, bagian kanan dan kiri. Pembatas antara bagian depan dan belakang yaitu vein membran. Kemudian pembatas antara ambing bagian kanan dan kiri yaitu median suspensory ligament. Kemudian terdapat ratawa suspensory ligament yang berfungsi untuk menopang ambing supaya tetap simetris dan menempel kuat pada abdomen yang terdiri dari jaringan fibrosa. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian interior dari ambing. Mulai dari bagian yang terkecil ada alveolus. Alveolus merupakan komponen untuk pembentukan susu. Alveolus berkumpul menjadi lobulus. Lobulus akan berkumpul kembali menjadi lobus. Kemudian lobus akan mengalir ke grain system. Grain system merupakan tempat untuk penampungan susu sementara. Di grain system sendiri terjadi pencampuran antara protein, mineral, lemak, dan lain-lain. Kemudian ada annular fold. Di sini terdapat otot Springer, di mana fungsi otot ini berfungsi untuk menahan susu agar tidak keluar sebelum pemerasan. Dan bagian terakhir ada straight canal, merupakan lubang bagian ambing berfungsi untuk tempat keluarnya susu pada saat pemerasan. Untuk bagian selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis protein pada cacing sapropora. Pertama dimulai dari pakan. Pakan mengandung senyawa bahan organik berupa protein dan NPN. Protein terbagi menjadi 2. Yang pertama ada RDP dan RUP. RDP merupakan rumen degradable protein. RUP merupakan rumen undegradable protein. RUP akan langsung masuk ke usus halus, sedangkan RDP akan masuk ke dalam rumen. Di dalam rumen terjadi pemecahan yang nanti hasilnya berupa NH3. NH3 dalam rumen akan ditambah dari hasil NPN atau non protein glycogen yang berupa NH3 dan CO2. CO2 akan dikeluarkan melalui sistem respirasi. Sedangkan NH3 akan bergabung dengan NH3 dalam rumen, kemudian akan digunakan oleh mikroba rumen untuk bertahan hidup mikroba tersebut. Sedangkan mikroba yang masa hidupnya sudah habis akan menjadi desa-desa draining. Kemudian akan masuk ke usus halus bersama dengan RNP. Dalam usus halus terjadi disrupt menjadi asam-asam amino. Asam amino akan dialirkan melalui pembuluh darah menuju sel sekretory ambing, di mana dalam sel sekretory ambing terjadi proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Kemudian terbentuklah protein susu. Menjelaskan mengenai biosintesis lemak. Yang pertama yaitu mulai dari pakan yang dicerna oleh ternak berupa serat kasar. Kemudian serat kasar ini masuk ke dalam rumen melalui proses fermentatif oleh mikroba di dalam rumen diubah menjadi VFA. Kemudian VFA ini menghasilkan propionat, asetat, butirat. Untuk asetat langsung masuk ke usus halus, tetapi untuk butirat diubah dulu menjadi BHBA dengan bantuan enzim biohidrogenase. BHBA sendiri itu yaitu biohidroksi butirat asid. Kemudian asetat dan BHBA ini masuk ke usus halus, kemudian dicerna dan diserap oleh usus halus menjadi asam lemak. Kemudian asam lemak diedarkan melalui pembuluh darah menuju ke sel sekretory ambing, lebih tepatnya yaitu di sitoplasma. Kemudian di dalam sitoplasma tersebut asam lemak disintesis menjadi lemak susu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis laktosa. Biosintesis laktosa sendiri dimulai dari ternak yang makan pakan
serat kasar, lalu diturunkan ke rumen. Sampai di rumen, serat kasar akan mengalami fermentasi dari selulosa dan hemiselulosa oleh mikroba menjadi volatile fatty acid atau VFA. VFA ini dibagi menjadi 3, yaitu asetat, propionat, dan butirat. Biosintesis laktosa ini dipengaruhi oleh propionat karena jumlah glukosa yang akan diturunkan propionat akan memengaruhi produksi susu yang akan dihasilkan. Selanjutnya, propionat dari rumen akan dibawa menuju ke hati untuk disintesis menjadi glukosa dan dibawa lagi menuju sel sekretori, tepatnya di aparatus Golgi, untuk diubah menjadi laktosa susu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mic leg down positif yang dimulai dengan adanya rangsangan atau stimulus yang berupa penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Nah, penglihatan ini ketika induk yang akan kita perah melihat anaknya atau pediat. Kemudian pendengaran ini ketika induk yang akan kita perah mendengar suara dari mesin perah. Nah, sentuhan ini ketika ambing dibasuh dengan air hangat. Nah, stimulus ini dibawa oleh spinal cord menuju ke hipotalamus. Hipotalamus akan membentuk RFO atau releasing faktor oksitosin yang menyebabkan hipofisa posterior mensekresikan oksitosin. Oksitosin ini akan dibawa oleh vena jugularis menuju ke jantung. Nah, kemudian jantung akan memompa ke aorta dan menuju arteri pudenta interna dan arteri pudenta eksternal. Nah, kemudian oksitosin ini akan masuk ke dalam sel sekretori sebagai tempat untuk sintesis susu. Kemudian oksitosin akan masuk ke dalam lumen, kemudian diteruskan ke Glenn-Gisteren. Di dalam Glenn-Gisteren ini, oksitosin menyebabkan Glenn-Gisteren mengalami kontraksi sehingga annual valve terbuka. Nah, setelah annual valve terbuka, maka susu akan masuk ke dalam Glenn-Gisteren yang kemudian dikeluarkan oleh Schrenck kanal. Ya, susu yang keluar itu disebut dengan milk leg down positif. Milk leg down negatif atau susu tidak dapat keluar. Mekanisme milk leg down negatif yang pertama dimulai oleh adanya stimulus atau rangsangan berupa rasa sakit dan stres yang kemudian akan ditangkap oleh spinal cord dalam berupa impuls. Spinal cord akan memerintahkan kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal untuk memproduksi hormon epinefrin. Hormon epinefrin akan masuk ke dalam vena jugularis dan menuju ke jantung. Pada jantung, hormon epinefrin akan dipompa melalui aorta menuju ke arteri pudenta interna dan arteri pudenta eksternal. Di dalam arteri ini, hormon epinefrin akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga hormon oksitosin tidak dapat masuk ke dalam sel sekretori, lumen, dan Glenn-Gisteren sehingga dapat menyebabkan susu tidak dapat keluar. Halo sahabat, di sini saya akan menjelaskan tentang uji berat jenis susu. Nah, uji berat jenis susu sendiri menggunakan prinsip hukum Archimedes, di mana berat benda padat yang dicelupkan ke dalam cairan maka akan mendapatkan tekanan ke atas sebesar berat benda yang dipindahkan. Uji berat jenis susu sendiri untuk mengetahui kadar lemak dalam susu. Semakin tinggi kadar lemak dalam susu, kualitas susu akan semakin baik. Uji berat jenis susu menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Nah, uji berat jenis susu diukur pada suhu 20-30 derajat. Karena jika kurang dari 20 derajat, maka lemak akan cepat menggumpal dan akan mempengaruhi uji berat jenis susu. Nah, untuk standarnya sendiri yaitu 1,27 gram per mili. Nah, kita masuk rumus produksi pagi dibagi total produksi dikali 400 mili. Produksi sore 400 mili dikurangi produksi pagi. Dua produksinya harus dihomogenkan karena tingkat lemak susu berbeda-beda setiap produksinya sehingga perlu dihomogenkan dengan asumsi tingkat lemak yang sama. Nah, untuk rumusnya berat jenis susu sama dengan berat jenis terukur. Berat jenis terukur didapat dari skala laktodensimeter dikurang 27 derajat 27,5 dikurang T. T di sini adalah suhu susu pada laktodensimeter atau termometer. 0,002 sendiri di sini adalah koefisien pemuaian air susu yang mengakibatkan perubahan BJ setiap derajat Celcius. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen susu. Susu itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu air dan total solid. Total solid terdiri dari komponen lagi, yaitu solid non-fat dan fat. Fat itu lemak ya. Kemudian ada lagi komponen solid non-fat, yaitu terdiri dari vitamin, mineral, lalu ada laktosa, kemudian protein, hormon, dan lainnya.